Jeda internasional baru saja berakhir, tapi ada satu fenomena menghebohkan yang menyeret Arsenal ke dalam kontroversi besar. 10 pemain Arsenal pulang dalam waktu yang hampir bersamaan. Alasannya sih karena cedera, tapi ada dugaan bahwa ini cuma akal-akalan pelatih Mikel Arteta. Masalahnya pemain yang pulang bukan 1-2, tapi 10 pemain sekaligus dalam waktu yang hampir bersamaan. Suka atau tidak, taktik kotor semacam ini pernah dilakukan Sir Alex Ferguson di Manchester United dulu. Arteta coba menyangkal, tapi trik licik yang ia mainkan terlalu kentara. Apakah ini kebetulan atau memang akal-akalan Arteta? Di video kali ini, Starting 11 Moment akan membedah ada apa di balik fenomena pulang berjamaah para pemain Arsenal ini. Mungkinkah ini hanya sebuah kebetulan? Atau ini adalah taktik licik Arteta demi membawa Arsenal juara dan terbebas dari rasa malunya? Simak selengkapnya. Jeda internasional baru saja tuntas, namun jeda internasional kali ini menyisakan cerita besar terutama buat Arsenal. Sejumlah bintang meriam London tiba-tiba mundur dari tugas internasional mereka. Cedera menjadi alasan utama. Tapi melihat detail kejadiannya, ada banyak kejanggalan yang meliputinya. Eberechi Eze menjadi pemain pertama. Ia tidak bisa memperkuat Inggris karena cedera betis dan mundur pada 22 Maret 2026. Saliba dan Gabriel mengalami cedera ankle dan lutut dan akhirnya memilih mundur pada 23 Maret 2026. Mundurnya Eze, Saliba, dan Gabriel rupanya diikuti mundurnya 7 pemain Arsenal lain di timnas masing-masing. Jurien Timber di Belanda, Leandro Trossard di Belgia, Declan Rice, Bukayo Saka, dan Noni Madueke di Inggris, Pierre Hincapié di Ekuador, serta Martin Zubimendi di Spanyol juga ikut mundur. Kalau cuma 1-2 pemain yang mundur, rasanya wajar-wajar saja. Tapi masalahnya ada 10 pemain sekaligus yang menarik diri dari jeda internasional. Publik terang saja menaruh curiga. Sejatinya masih ada pemain-pemain lain yang tidak menarik diri dari timnasnya. Misalnya Kai Havertz, Ben White, Victor Gyökeres, Ricardo Calafiori, dan Christian Norgard. Namun fenomena mundurnya banyak pemain Arsenal ini tetap mencurigakan. Seolah ada permainan yang terjadi di baliknya. Fenomena mundurnya para pemain Arsenal dari tugas internasional jelas memicu perdebatan. Satu orang yang paling banyak disorot sudah pasti Mikel Arteta. Sebagai pelatih kepala, ia diduga menyuruh anak asuhnya membuat kasus cedera palsu. Kabar itu pun sampai ke telinga Arteta. Arteta tahu ada kecurigaan besar yang dialamatkan pada dirinya dan Arsenal. Tetapi di hadapan awak media, pelatih asal Spanyol itu coba memasang muka tak bersalah. Ia mengatakan Arsenal selalu mendukung tim nasional. Bagi Arsenal, melihat pemainnya mewakili timnas masing-masing adalah sebuah kebanggaan. Kami selalu berusaha sangat suportif. Dalam hal mengklarifikasi kondisi medis pemain, kami selalu jujur dan jelas. Kalau ada laporan medis yang keluar, maka begitulah adanya. Kalau Anda siap untuk timnas, Anda harus bermain. Kami justru bangga dengan banyaknya pemain kami yang dipanggil timnas, kata Arteta mengutip via Goal Internasional. Arteta mungkin sudah mengklarifikasi situasinya, namun apakah ada jaminan kalau yang ia ucapkan benar? Tidak mungkin juga seorang pelatih membeberkan taktik rahasianya di hadapan publik. Pernyataan itu memang terdengar seperti sebuah klarifikasi pasti. Tapi bisa jadi itu cuma permainan kata-kata Arteta untuk menyembunyikan trik kotornya. Mundurnya banyak pemain sebuah tim dalam kurun waktu yang hampir bersamaan memang merupakan fenomena yang sangat jarang terjadi. Tapi langka bukan berarti tak pernah terjadi. Dulu trik ini pernah digunakan oleh manajer legendaris Sir Alex Ferguson. Fergie dahulu sering menerapkan pembatasan main di timnas untuk para pemainnya. Fergie sebagai pelatih bergelimang trofi tentu punya trik khusus untuk membuat timnya tetap tampil konsisten di level tertinggi. Pembatasan menit bermain di timnas semacam ini adalah salah satu langkah yang ia ambil demi mencapai target yang ia tetapkan. Bagi sebagian orang, ini dipandang sebagai trik haram yang merugikan tim nasional.
Akal-akalan Fergie bukan isapan jempol semata. Wayne Rooney pernah menyampaikan hal ini dalam acaranya The Wayne Rooney Show beberapa waktu silam. Nicky Butt juga menyampaikan hal serupa. Keduanya menyatakan bahwa Fergie kerap kali menginterupsi timnas, utamanya timnas Inggris terkait menit bermain para pemainnya. Butt mengatakan Fergie tidak pernah meminta dirinya pura-pura cedera supaya bisa menarik diri dari timnas. Namun bukan berarti Fergie tak pernah menyuruh pemain lain melakukan hal itu. Satu hal yang pasti, Fergie seringkali terganggu dengan jeda internasional yang menurutnya bisa merusak harmoni tim. Fergie bahkan pernah mengkritik keras jeda internasional yang menurutnya tidak berguna sekaligus mengganggu ritme tim. Sejauh yang saya kira ini buang-buang waktu saja. Setiap kali jeda internasional Anda akan kehilangan 6 hingga 7 pemain. Seorang manajer tak bisa membangun tim dengan kondisi kekurangan pemain seperti itu, kata Fergie. Kita kembali ke Mikel Arteta. Mundurnya para pemain Arsenal dari tugas internasional rasanya terlalu rapi untuk dianggap hanya sebagai sebuah kebetulan. Buktinya, dahulu trik serupa sudah pernah dilakukan Sir Alex Ferguson. Kini trik itu dilakukan Arteta demi satu tujuan besar, membawa Arsenal juara. Kalau kita perhatikan, pemain-pemain Arsenal yang tidak mundur dari timnasnya masih punya urgensi untuk bermain. Riccardo Calafiori dan Victor Gyökeres tidak tertarik karena memang Italia dan Swedia masih berlaga di playoff. Sementara kebanyakan pemain lain yang negaranya sudah lolos bersama-sama pulang ke London dengan alasan cedera. Tidak lain, taktik ini digunakan Arteta supaya Arsenal bisa lebih mendekatkan diri ke tangga juara. Arsenal sepertinya tidak pernah sedekat ini dengan trofi. FA Cup masih sangat mungkin digapai. Premier League sudah ada di depan mata. Bahkan Liga Champions saja masih sangat mungkin untuk digenggam. Bertahun-tahun Arsenal diolok karena tak bisa juara, khususnya di kompetisi Premier League. 5 tahun terakhir Arteta mendapat hinaan serupa. Bahkan banyak fans Arsenal menganggap kalau ia bukan sosok yang tepat untuk menukangi Arsenal. Musim ini adalah musim pembuktian Arteta bahwa semua asumsi itu salah besar. Arteta sudah banyak berevolusi. Dari seorang pelatih yang naif memaksakan sepak bola indah menjadi sosok pragmatis yang mengedepankan hasil. Segala taktik ia coba, parkir bus sampai memaksimalkan set piece dengan strategi dorong-dorong pemain. Dari sana kita paham, bisa saja mundurnya para pemain Arsenal ini adalah salah satu akal-akalan Arteta. Setelah jeda internasional tuntas, para pemain Arsenal akan kembali berkumpul demi mempersiapkan diri menghadapi kompetisi yang akan datang. Seharusnya beberapa jam setelah video ini tayang, Arsenal sudah merilis daftar skuad untuk Piala FA. Dari sinilah kita bisa menilai ada apa di balik fenomena mundurnya para pemain Arsenal. Laga terdekat yang bakal dimainkan Arsenal selepas jeda internasional adalah laga melawan Southampton di ajang Piala FA. Laga ini akan dihelat pada Minggu 5 April 2025 dini hari. Ini adalah laga pembuktian bahwa Arsenal masih bisa menggondol trofi. Di sisi lain, ini juga akan menjawab fakta di balik mundurnya para pemain The Gunners. Andai kata banyak pemain Arsenal yang mundur dari timnas muncul dalam skuad inti, tanda tanya besar jelas akan menyelimuti Arsenal. Polanya terlalu rapi untuk disebut sebagai sebuah kebetulan. Kalau skenario ini terjadi, bisa disimpulkan bahwa mundurnya para pemain Arsenal sejatinya memang akal-akalan Arteta demi bisa juara. Selain FA Cup, Arsenal sendiri akan menghadapi jadwal cukup padat. Tengah pekan depan, Arsenal akan menantang Sporting CP dalam laga lanjutan perempat final Liga Champions. Lalu pada akhir pekan, Arsenal akan kembali bermain di Premier League. Meriam London akan bersua Bournemouth di pekan 32. Posisi Arsenal sedang sangat krusial. Tergelincir sedikit saja, semua trofi bisa hilang dari genggaman. Dalam situasi seperti ini, segala taktik dihalalkan Arteta, termasuk menarik para pemainnya dari timnas demi menghindari cedera. Lalu, kalau menurut kalian sendiri, apakah ini kebetulan atau memang trik licik Arteta? Tulis di kolom komentar ya. Like videonya kalau kalian suka, subscribe channel Starting 11 Moment, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.
supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.